Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Primary 4A Kuba Islamic School. Dimanapun teman-teman berada, selamat datang di channel teacher di video YouTube ini. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, teman-teman bisa mendapatkan ilmu meskipun sedikit dari tayangan video ini. Di pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar tentang berenang, gaya berenang, kemudian ditugaskan untuk mencari kesalahan dalam melakukan gaya ketika berenang. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai cedera olahraga. Baik, ada apa aja cedera olahraga itu? Kita lihat. Oke, cedera olahraga. Cedera olahraga itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada cedera akut, ya. Yang kedua ada cedera kronik. Seperti itu ya. Oh iya, jangan lupa. Cedera itu apa sih? Apa coba? Cedera itu dimana kondisi seseorang merasakan sakit. Gitu ya. Itu sederhananya seperti itu. Jadi gampangnya adalah cedera adalah di mana kondisi seseorang dalam keadaan sakit akibat aktivitasnya. Kalau misalkan kita gabungkan dengan cedera olahraga adalah di mana kondisi seseorang dalam keadaan sakit akibat dari aktivitas olahraga yang telah dilakukan. Nah, dari cedera olahraga ini menghasilkan terbagi dua. Yang pertama ada cedera olahraga akut. Itu adalah cedera olahraga kronik. Itu apa sih, teacher? Cedera olahraga akut dan kronik. Mari kita lihat. Pertama, bentar nih, ini nomor 10 siapa nih? Coba tebak siapa nih nomor 10? Oke, teacher nggak tahu nih siapa nomor 10 ya. Teacher Muja atau teacher siapa nih? Oke, cedera olahraga akut. Oke, cedera olahraga akut. Apa itu sih cedera olahraga akut? Kita baca sama-sama, teman. Cedera olahraga akut adalah rasa sakit tiba-tiba, gitu. Jadi tiba-tiba rasa sakitnya, gitu ya, dan atau ketidakmampuan untuk bergerak atau tekanan pada bagian tungkai. Tungkai itu di mana sih? Ini tungkai itu adalah di bagian sini, bukan ini kepala. Sini, bukan ini tulengan. Sini, bukan ini perut. Nah, tungkai itu adalah di bagian sini. Dari sini sampai ke sini, namanya tungkai. Jadi di antara panggul sini sampai ke bawah sini namanya tungkai. Itu ya. Seperti itu. Jadi kita lihat dari pengertian rasa sakit yang tiba-tiba di area tungkai. Nah, di sini bisa jadi di betis, bisa jadi di paha, bisa jadi di otot belakang paha ini, bisa jadi di pergelangan kaki. Ya, yang terpenting berada di area tungkai. Seperti itu ya. Contohnya apa sih, Mister? Hamstring. Siapa yang pernah hamstring? Gaya banget tuh ya, hamstring. Pernah nggak tahu hamstring yang mana gitu ya. Yang penting sakit di bagian belakang itu namanya hamstring. Itu sederhana ya. Oke. Kemudian yang pernah merasakan kram siapa? Kram otot. Tegang ototnya, tegang banget. Itu akibat kelelahan otot. Nah, kram itu biasanya di betis di sini nih. Nih di betis ini, betisnya keras. Seperti itu ya. Itu biasanya kram otot di daerah sini nih. Tuh sakit banget. Oke, lanjut kita ke cedera olahraga kronis. Apa sih cedera olahraga kronis itu? Kalau tadi cedera olahraga akut itu rasa sakitnya secara tiba-tiba, dan sekarang cedera olahraga kronis adalah terjadi dari waktu ke waktu. Nah, ini terjadi dari waktu ke waktu dan disebabkan oleh penggunaan dan kerusakan otot sendi atau tendon. Otot itu udah tahu kan, otot nih, teacher punya otot. Di sini ada otot lengan teacher, kemudian sendi-sendinya nih, sendi jari, tuh, ini sikut juga ada sendinya, bahu bisa diputar ada sendinya, kemudian tendon itu adalah urat yang menyatukan antara tulang dengan otot, seperti itu, gitu ya. Jadi cedera olahraga kronis ini, balik lagi, cedera olahraga kronis ini adalah
cedera yang terjadi dari waktu ke waktu dan disebabkan oleh gangguan penggunaan dan kerusakan otot sendi atau tendon. Jadi misalkan teman-teman punya cedera di ankle, nggak dirasa, ini mah sakit biasa. Terus aktivitas lagi, terasa lagi, terus lagi tambah sakit, akhirnya bisa keselio beneran. Seperti itu. Lebih-lebih bisa fraktur itu apa? Patah tulang. Ya, serem nggak tuh? Jadi ketika kalian mengalami cedera atau mengalami rasa sakit di otot atau sendi tubuh teman-teman, itu jangan langsung dipaksakan bergerak, tetapi rehat terlebih dahulu untuk merilekskan otot-ototnya, karena otot-otot dalam tubuh kita juga perlu istirahat. Begitu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Sampai sini paham kan? Teacher harap teman-teman paham. Kecepatan nggak? Enggak ya? Oke, kalau misalkan kecepatan, kalian bisa pause dan mulai lagi. Oke, penyebab cedera olahraga. Nah, nih penyebabnya apa sih? Coba diceritanya. Penyebab cedera olahraga apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, kita lihat. Penyebab cedera olahraga itu apa sih? Nah, penyebab pasti cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Tadi jenis cederanya ada berapa? Ada 2, ada cedera akut dan cedera kronis. Namun sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen atau tendon. Ini sudah pasti ya, karena tubuh kita tuh terdiri dari otot, ligamen, dan tendon. Seperti itu. Ini seluruhnya otot nih. Otot, ligamen, dan tendon. Jadi tinggal kita lihat nih penyebabnya cedera akut atau kronis. Jadi kita harus pandai-pandai memahami diri kita, memahami tubuh kita, apakah kita kena cedera kronis ataupun cedera akut. Baik, kita lanjut teman-teman ya. Nah, contoh cedera olahraga. Kita lihat. Pertama ada patah tulang atau fraktur. Wah, serem kan tuh patah tulang. Siapa dari teman-teman yang pernah patah tulang? Wah, nggak kebayang sama teacher rasanya gimana. Semoga kita bisa terjaga ya, jangan sampai cedera patah tulang. Amin. Oke, cedera patah tulang. Oke, penyebabnya adalah benturan atau tekanan yang kuat atau melebihi kemampuan tulang untuk meredamnya. Kalau misalkan dalam olahraga itu contohnya seperti apa teacher? Misalkan ada si A dan si B. Si A itu lagi menggiring bola, wah lagi enak tuh menggiring bola, wah gecot sana, gecot ini, liuk sana, liuk sini. Kemudian dari si B datang, wah si B datang, gagah banget, tinggi banget, kakar banget badannya. Terus dia lakuin sliding, sliding, kena kakinya, tak, wah slidingnya keras banget. Terus bolanya kena, kakinya yang kena, kaki si A-nya yang kena. Terus ketika tiba-tiba kaki si A-nya patah, wah itu tuh. Jadi penyebabnya benturan atau tekanan kuat. Nah, kalau misalkan dari ilustrasi tadi, si B itu melakukan tekanan yang kuat. Tekanannya berupa sliding ke kaki si A. Yang akibatnya si A nggak bisa nahan. Ototnya apa? Tulangnya nggak kuat. Akhirnya bisa patah. Seperti itu ya. Kemudian, oke, pindahin dulu sebentar. Pindahin dulu ya, sini. Ya, sebelah sini. Oke. Tekanan kuat tersebut dapat berupa satu aktivitas berat yang dilakukan berulang-ulang. Jadi terus-menerus aktivitasnya itu terus. Terus otot sama tulangnya kuat, bisa patah. Itu ya. Yang kedua adalah cedera akibat berolahraga tadi yang teacher ilustrasikan tadi ya. Kemudian terjatuh, misalkan jatuh dari motor, jatuh dari sepeda, jatuh pas apalagi ya, akibat lari. Terjatuh, ini bisa menyebabkan patah tulang. Baik, jenisnya itu ada apa ya? Contohnya itu ada apa lagi teacher? Yang kedua ada dislokasi sendi. Kita pindahkan lagi sini ya, nggak usah dari sini aja. Oke, sorry ya. Oke, baik, dislokasi sendi. Dislokasi sendi ini apa sih teacher? Sebelum ke dislokasi sendi, kita lihat. Nah, ini foto siapa nih? Siapa yang pecinta Persib? Wah, pasti teacher dong, karena teacher orang Jawa Barat. Nah, oke. Ini foto Ezekiel Duasel.
Nah, dia dulu mengalami dislokasi bahu. Bahunya dislokasi, bahunya bergeser. Sini ya, bahunya bergeser. Dislokasi sendi itu apa sih, teacher? Baik, kita lihat. Dislokasi sendi itu apa? Dislokasi merupakan masalah pada tulang berupa bergesernya tulang dari sendi atau posisi yang semestinya. Wah, kebayang nggak tuh? Bergeser dari posisi yang semestinya. Teacher contohkan. Nih, ini kita punya jari kan? Kita punya jari, ini ada sendi-sendinya tuh, bisa bergerak. Kalau misalkan nggak punya sendi, nggak bakalan bisa bergerak. Tuh, bisa bergerak kan? Tuh, bisa bergerak. Nah, kalau misalkan melihat dari pengertian tadi, mana? Nah, dislokasi merupakan masalah pada tulang berupa bergesernya tulang dari sendi atau posisi yang semestinya. Nih, ini sendi. Ini posisinya seperti ini kan tuh. Kalau misalkan ada benturan kuat, das. Benturan kuat itu, ini bisa sendi ini bisa bergeser ke sana. Kan ada tempatnya tuh, keluar dari tempatnya. Nah, namanya dislokasi itu, lokasinya di sini bergeser ke samping sini. Itu dinamakan dengan dislokasi. Sakit banget pasti itu. Karena ini terdiri dari otot sama jaringan tendon. Gitu ya. Oke, kita lihat lagi. Dislokasi dapat terjadi pada sendi manapun. Tetapi yang tersering mengalaminya adalah sendi bahu, sendi jari, sendi siku, lutut, dan panggul. Nah, ini yang sering terjadi nih. Dari itu, Mister mengajak kepada teman-teman untuk selalu menjaga diri teman ketika beraktivitas atau berolahraga. Baik, penyebab utama dislokasi adalah cedera atau trauma yang disebabkan oleh benturan yang keras, sama seperti tadi ya. Oke, baik. Sekarang cara meminimalisir cedera olahraga seperti apa? Kita gunakan dulu sini. Ini foto siapa teman-teman? Bagus apa Bagas nih? Nah, kurang jelas nih siapa ya. Pokoknya itulah yang berdua. Oke, cara meminimalisir cedera olahraga itu seperti apa teman-teman? Lakukan pemanasan secara maksimal. Nah, ini yang biasa, yang tidurnya kurang baik nih teman-teman. Biasanya pengen langsung main olahraga aja, nggak boleh. Itu bisa menyebabkan teman-teman jadi cedera nantinya. Jadi lakukan pemanasan secara maksimal sampai dapat kondisi second wind. Gitu ya. Kemudian jangan paksakan melakukan aktivitas olahraga ketika terjadi nyeri yang hebat pada diri teman-teman. Istirahat aja, jangan merasa wah saya paling kuat, saya masih kuat melakukannya. Nggak boleh. Ya, harus diistirahatkan dulu. Tuh, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah lakukan pendinginan setelah berolahraga. Manfaatnya untuk apa? Untuk merilekskan otot-otot dalam tubuh biar bisa kembali beraktivitas untuk aktivitas selanjutnya. Baik, sekarang teacher kasih tugas. Nah, tugasnya ada apa aja? Yang pertama, cari jenis cedera olahraga yang selain yang telah dicontohkan Mister tadi ya. Ada dua, ada fraktur sama dislokasi. Itu contoh dari Mister. Nanti teman-teman cari lagi banyak kok. Nah, silahkan teman-teman googling. Terus diapain? Tugasnya tulis pada buku catatan masing-masing. Ya, tulisannya yang bagus, yang bisa kebaca. Teman-teman latihan menulis. Nah, itu ya. Kemudian 3, fotokan hasil tulisan teman-teman. Terus diapain, teacher? Kirim fotonya ke alamat berikut nih, alamatnya yang ini. Coba dilihat ya. Oke, baik teman-teman, silahkan baca kembali tugasnya. Ya. Baik, teman-teman, Mister rasa cukup. Sebelum kita mengakhiri, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian dari teacher. Jika ada kekurangan itu jelas dari teacher, jika kelebihan datangnya dari Allah. Semoga dengan materi singkat ini bisa menambah wawasan teman-teman tentang cedera olahraga. Tetap jaga kondisi teman-teman, rajin berwudu, jaga kesehatan, minum makanan yang seimbang, gizi yang seimbang, dan tetap jaga lingkungan kita. Semoga Allah tetap menjaga kita dari wabah yang sedang melanda kita. Meskipun jarak jauh, tetapi semoga ini menjadi pertemuan yang menjadikan pahala untuk kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari teacher. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.